Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Self Algojo. Kali ini sama seperti konten sebelumnya, membahas tentang kepenulisan, tentang menulis for money sekarang. Jadi ini aku lagi pegang buku international bestseller dari Morgan Housel tentang The Psychology of Money. Ya, emang belum lama ini aku baca. Jadi di sini bukan review buku, di sini bukan konten yang membahas tentang isi buku. Jadi untuk konten kali ini, oversharing kali ini, aku akan sharing tentang pendapat aku tentang writing for money. Jadi kemarin tuh udah aku bahas tentang writing for healing or therapy. Alasan itu yang banyak ditulis ya bagi penulis pemula saat kemarin aku ikut kelas lagi. Kayak kenapa sih kamu menulis? Ada yang lebih banyak terapi, healing, kayak buat menumpahin pikiran, perasaan biar nggak penat gitu, biar nggak jadi beban gitu. Dan itu cukup interesting for me. Dan sekarang ada keresahan juga ke diri aku sendiri tentang menulis untuk uang. Jadi ini lebih ke profesi ya. Jadi bukan semata-mata kita nulis buat cari uang, sekedar kayak gimana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, itu enggak. Karena ini konteksnya adalah menulis untuk sebagai profesi. So, kalau misalkan dibilang profesi, seperti yang pernah aku bilang juga di akun Instagram aku, bahwa hobi sama profesi itu berbeda. Buat sebagian orang itu ada yang ingin membedakan profesi dengan hobi. Karena kalau dia capek dari kerjaannya, dia akan lari ke hobi. Tapi kalau hobinya jadi profesi, kalau dia capek di kerjaannya, dia akan lari kemana? Mungkin ada pemikiran seperti itu. Tapi it's okay buat orang-orang yang akhirnya menjadikan menulis itu sebagai profesi dan untuk mendapatkan uang. Ya nggak apa-apa banget, malah keren gitu. Dan untuk aku sendiri merasa bahwa nggak semua yang orang lakukan itu yang nggak sependapat sama kita itu nggak benar, itu sah-sah aja. Dan seperti yang diucap dari salah satu teman penulis juga, Kak Benny, dalam ungkapannya dia juga beranggapan bahwa menulis untuk mencari uang itu mungkin juga salah satu motivasi untuk kita membuat karya yang baik. Meskipun ini sebenarnya ungkapan ini adalah kayak sharing antara Kak Adam yang kemarin dengan Kak Benny. Dan ini tuh aku jadiin konten, aku izin ke mereka. Itu senang banget karena dapat kayak insight aku bahwa Kak Adam beranggapan bahwa ya aku mau nulis sesuka aku nggak mau ikutin target pasar, dan aku nggak mau melunturkan kreativitas gitu yang ada di dalamnya, kualitas menulisnya kita kalau misalkan kita hanya mengandalkan pasar. Tapi kalau misalkan Kak Benny beranggapan bahwa kalau kita memang punya motivasi untuk mendapatkan uang, menjadikannya profesi, pastinya kita akan punya dorongan untuk menulis yang berkualitas gitu, demi mendapatkan hasil yang sebanding gitu dengan uang yang kita dapatkan dari para pembaca. Otomatis kan pembaca juga
mau baca tulisan kita ya karena tulisan kita berkualitas, intinya seperti itu. Dan ya aku senang banget banyak hal yang aku pelajari di kelas KMO Batch 64 ini itu benar-benar kayak apa ya, mereka random, kakak-kakak di dalamnya itu random dan banyak membuat aku tuh lebih nyaman dari batch-batch sebelumnya. Mungkin bukan karena orangnya, bukan karena sistem dalam pengelolaan batchnya, tapi dari diriku. Sebenarnya dari diriku sendiri, sebelumnya itu lebih ke silent treatment ya. Jadi awal-awal ikut batch 13, batch 32 itu kayak lebih silent treatment. Yang penting aku tuh nge-treat tugas-tugas yang diberikan itu ya sesuai deadline, udah diem gitu. Tapi sekarang tuh bisa berbaur sama mereka, bisa saling menyemangati. Dan karena dulu tuh pikirannya masih kaku banget ya, kayak belajar nulis yang penting aku tahu materi, aku terapin, aku kerjain tugas, selesai. Nah kalau sekarang tuh kayak oke, aku tahu materinya, aku interaksi sama orang di dalamnya, dan akhirnya kita dapat insight baru gitu dalam dunia kepenulisan gitu. Dapat teman baru, dapat relasi baru gitu. Jadi relasi ini juga yang menarik magnet rezeki gitu. Kalau misalkan kita bersilaturahmi, ya pastinya ada pintu rezeki yang terbuka gitu. Itu kalau dari segi spiritual ya, dari segi yang aku pelajari di keislaman gitu. Dan di sini tuh untuk writing for money ini aku baru sadar bahwa motivasi di diriku pribadi yang baru aku pelajari kemarin dari sisi psikologi, bahwa manusia itu punya from self dan deeper self. Ya, dari Kang Aji Santosa itu terima kasih banget. Aku baru kebuka matanya tentang saat beliau mengatakan bahwa manusia itu memiliki keinginan, dan keinginannya itu ada dari dua sumber, misalkan dari from self, dari diri dia gitu, sama deeper self itu antara hubungan manusianya dengan yang maha kuasa gitu. Jadi di situ kayak pantesan selama ini tuh berpikir bahwa aku nulis sekedarnya aja, ingin dibaca orang lain, ingin tulisanku bermanfaat untuk orang lain, sekedar dibaca. Dan buku pertama pun, cetakan kedua, cetakan ketiga tidak semata-mata untuk terjual. Hanya cetakan pertama itu memang aku targetkan untuk penjualan gitu, sesuai runtutan pembelajaran di KMO itu kan ada marketing buku. Jadi cetakan pertama itu aku fokuskan ke penjualan, dan alhamdulillah 60 eksemplar terjual. Abnormal ya Sayam itu menceritakan tentang true story, tapi ada unsur fiksinya juga. Dan di situ tuh setelah cetakan pertama itu, akhirnya dalam diriku tuh sekedar mempraktekkan apa yang dipelajari dari marketing buku, tapi tidak memfokuskan keuntungannya. Sedangkan lebih ke cetakan kedua ketiga itu kayak 20 eksemplar, 15 eksemplar itu tuh hanya untuk berbagi gitu. Jadi kalau ada anak-anak finish kontrak di kerjaan, buat kenang-kenangan ya gitu, daripada cuma sekedar ngasih coklat atau boneka yang hal biasa, ini aku kasih karya aku gitu. Jadi ada nama aku di situ, kalian ingat aku ya gitu, ada cerita aku juga di situ gitu. Dan setelah itu tuh ya udah, tapi makin kesini kok kayaknya penulis-penulis yang di platform, penulis buku yang keren-keren itu kok bisa dapat uang ya. Sedangkan aku nggak mau menafikan diri bahwa setiap manusia punya kebutuhan. Akhirnya aku pengen deh nulis, pengen dapat uang. Kayaknya nulis bisa terkenal tuh enak juga ya gitu. Apalagi buku kita bisa
mejeng di Gramet gitu ya, kayak kita punya self branding gitu, kayaknya enak ya, kok aku nggak bisa ya gitu. Nah di situ karena ada percakapan dari Kak Beni dan Kak Adam tadi, dan pengertian yang aku dapat dari penjelasan Mas Aji Santosa itu mengajarkan bahwa keinginan manusia itu ada from self sama deeper self. Jadi from self itu yang dari segi duniawi ya, maksudnya kayak aku pengen banget nih dapat uang dari nulis, atau aku pengen banget nih terkenal gitu jadi penulis, dan itu mungkin diklasifikasikan dari from self, tapi itu nggak akan puas karena itu masuknya ke ego. Lagi-lagi Mas Aji menerangkan bahwa from self itu dari ego kita sebagai manusiawi. Nah kalau deeper self itu dari deeper, dari dalam diri kita yang menginginkan sesuatu tapi merasa cukup gitu. Jadi kayak aku pengen nulis ceritaku dibaca sama orang lain. Saat ceritaku bisa sampai ke orang lain dengan cara apapun, walaupun tidak menghasilkan apapun, yang penting ceritaku udah dibaca orang lain dan syukur-syukur bermanfaat, that's it, that's enough, itu cukup. Nah itu bener-bener kayak oh God, thank you gitu, luar biasa banget sih. Banyak banget yang ngomong ya untuk konten kali ini. Sorry nih durasinya agak lama. Nanti kalau misalkan bosan bisa ditonton lain kali atau sepotong-potong lah. Walaupun ini cuma mungkin nggak sampai 15 menit. Dan pokoknya apapun alasan kalian nulis, apapun alasan kalian berkarya, itu sah-sah aja. Dan ini juga berlaku buat aku sendiri, karena aku yang ngomong sendiri, aku harus sekali lagi untuk mengingat kalau misalkan aku lupa, aku insecure, aku harus mengingat apa yang aku ngomongin sendiri, bahwa setiap orang punya alasan. Seperti buku keempat aku yang judulnya tentang sebuah alasan. Semua orang punya alasan untuk melakukan hal apapun, semua orang punya alasan untuk mengambil keputusan apapun, dan pokoknya apapun alasan itu sah-sah aja. Kita nggak harus sama, berbeda pun nggak apa-apa, karena kita hidup di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jiwa. Intinya kita sama-sama memajukan dunia literasi di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya buat anak cucu kita. Oke, thank you untuk yang masih mau nonton konten aku, yang masih mau support aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang sesuai dengan kata-kata aku, atau masih kayak kok ini nggak bener ya, atau kayak ini, silahkan tulis di kolom komentar kritik sarannya. Terima kasih buat support kalian, dan salam literasi. Semoga terus maju literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.